dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus Kalik langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami dan sinarkanlah wajah-Mu bagi kami yang bersekutu di tempat ini. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dari buku nyanyian nomor 25 ayat 1 sampai 2. Amin.
tata acara yang ada di depan kita. Nomor 054-TI-PJ-HKIP-P angka Romawi 11 2025 tata ibadah Minggu 20 Dom Trinitatis Minggu 2 November. Tema Tuhan mendengar seruan hambanya manang ditangihon debatado angku-angku di bangsona. Yang pertama, jadwal ibadah kategorial dan latihan kor vokal di gereja dan evangelisasi Manang Pertamiana masih sama seperti biasa. Statistik kehadiran jemaat ibadah Minggu 26 Oktober 2025 sebanyak 18 orang. Yang ketiga, titik ada pengumuman. Yang pertama, ibadah Minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 dilayani oleh pendeta pimpinan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan. Yang kedua, sarana dan prasarana pelayanan HKIP Penerangan. Pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan menyampaikan terima kasih banyak terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang bisa tetap hadir beribadah dan yang dapat berbagi tanda syukur melalui persembahan bulanan dan ucapan syukur atau janji iman. Doa kita, Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua dengan seluruh yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui telah diwartakan setiap minggu, kita masih tetap beribadah di tempat ini menunggu proses pendirian gereja kita HKIP Penerangan terrealisasi. Mari kita sama-sama berusaha agar rencana kita bisa terwujud atas pertolongan tangan Tuhan. Yang keempat, realisasi keputusan rapat tanggal 16 Februari 2025 untuk merealisasikan keputusan rapat Majelis Jemaat tanggal 16 Februari 2025. Melalui bulan Maret kita sudah mulai kumpulkan kewajiban minimal 100.000 per kakak khusus untuk pembelian tanah lokasi berdirinya gereja HKIP Penerangan Jambi. Yang kelima, ibadah Minggu 9 November 2025 kita akan laksanakan ibadah menggunakan bahasa Batak. Tadi ada di grup baru masuk tadi. Yang keenam, undangan untuk semua jemaat HKIP Penerangan Jambi untuk menghadiri acara ulang tahun anak kita Lesti yang ke-8 hari Selasa. Untuk waktu nanti dikoordinasikan melalui WA grup kuliah. Yang keempat, renungan Alkitab untuk 1 minggu. Mari sama-sama kita luangkan waktu kita untuk membacanya untuk 1 minggu ke depan. Sudah tertera di situ mulai Senin sampai Sabtu. Yang kelima, laporan keuangan mingguan tertulis di Mazmur 65 ayat 2. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Persembahan pertama, persembahan kedua, persembahan ketiga, serta uang keluar sama rekapitulasi keuangan sudah tertera di situ. Kalau ada penjumlahannya mohon dikoordinasikan ke Sistore biar minggu depan kita terbagusi, serta kas pembangunan. Saldo kas sampai dengan 31 bulan 10 2025 4.772.700 rupiah. Kas pembangunan
masih 4.714.000 usaha harian. Daftar kewajiban perjemaat atau berkata untuk pembelian tanah lokasi berdirinya HKIP Penerangan udah tertera di situ. Kalau ada yang mau mengasih bisa biar ditambahkan lagi ke bulan minggu berikutnya. Efesus 2 ayat 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Akhirnya selamat mengikuti ibadah dan memeratkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya. Seminggu yang lewat Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yang membawa dua sahabat kita kami serahkan ke Inang Situa de Boroman. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita membacanya secara responsoria. Kami akan memulainya dari ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berikanlah kamu dan bukalah matamu dan dengarkan bahwa hamba-Mu yang sekarang mengerjakan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan engkau keluarga-Ku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Sampai sejauh pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi.
semua. Selamat hari Minggu. Kita yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita telah membaca nats firman Tuhan pada minggu ini di dalam Nehemia yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 dengan tema Tuhan mendengar seruan hamba-Nya. Kita terkasih, mungkin sebagian besar daripada kita pada saat ini merupakan seorang yang perantau dari kampung halaman kita masing-masing, dari daerah atau tempat kita masing-masing. Kita meninggalkan kampung halaman kita ke tempat tujuan ini. Kita meninggalkan keluarga, kita meninggalkan sanak saudara dan teman-teman seperjuangan lainnya. Namun, mungkin juga ketika kita menginjakkan kaki ke tanah perantauan, tidak menutup kemungkinan pasti kita pernah mendengar yang namanya berita buruk yang membuat hati kita hancur, bahkan seremuk-remuknya. Misalnya, ketika kita mendengar orang tua ataupun keluarga yang kita sayangi tiba-tiba jatuh sakit, bahkan tiba-tiba meninggal dunia. Mungkin sekali di dalam kampung halaman yang sangat kita sayangi itu terjadi bencana yang hebat, yang merenggut beberapa kehidupan, yang merenggut beberapa pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin sekali ada suami atau istri yang jauh daripada kita mengalami tiba-tiba sakit, anak yang berada di perantauan mengalami tiba-tiba sakit dan lain sebagainya. Namun sudah menjadi hal yang normal, bukanlah pertama yang kita cari, bukanlah solusi, tetapi hati kita pasti langsunglah remuk. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, pastilah kita sangat menangis karena merasakan begitu kesedihan yang kita rasakan atas hal yang kita menimpa. Lalu bagian mengingat Tuhannya, pasti mereka akan berdoa dan meminta kekuatan kepada Tuhan serta penghiburan daripada Tuhan untuk setiap yang dia rasakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, demikian jugalah yang dirasakan oleh Nehemia. Di mana ketika Nehemia meninggalkan kampung halamannya yaitu Yerusalem, dia pergi ke tanah Persia, dia bekerja di kerajaan Persia, melayani Raja Persia sebagai juru minuman raja yang sangat terpercaya. Di sana dia mengalami hal yang sangat nyaman, dengan gaji yang tinggi, dengan kemewahan, dengan kenyamanan yang dirasakan di tanah tersebut. Namun, ketika dia mendengar bencana yang dirasakan oleh bangsanya, ketika dia mendengar akan kesusahan yang dirasakan oleh bangsanya, ketika dia mendengar kesukaran yang besar yang dirasakan oleh bangsanya, dia tidaklah hanya diam. Justru dia merasakan kesusahan yang dirasakan oleh satu bangsanya. Dia merasakan kesedihan yang dirasakan oleh teman satu bangsanya. Dia merasakan kesukaran besar tersebut. Kalau kita melihat juga Bapak Ibu, ketika hal itu terjadi kepada bangsa Yerusalem, Nehemia dia menangis. Bahkan dia berdoa. Ketika dia berdoa sekalipun dia akan berpuasa sebab dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang sekampung halamannya di Yerusalem. Artinya sekalipun dia merasakan kenyamanan yang sangat hebat di tanah perantauannya, dia tetap mengingat bagaimana dia tumbuh kembang dan besarnya di kampung halamannya. Dia mengingat bagaimana teman-teman seperjuangannya. Dia juga mengingat bagaimana kaum-kaum daripada ayahnya yang merasakan sakit pada masa itu. Kalau kita melihat mundur sedikit Bapak Ibu, bangsa Israel pada zaman Nehemia, mereka dibuang ke tanah Babel. Bahkan ketika orang Babel menjajah bangsa Israel, mereka meruntuhkan tembok Yerusalem. Dengan runtuhnya tembok Yerusalem ini bukan hanya tentang masalah fisik yang ada pada orang-orang di Yerusalem, tetapi dengan runtuhnya tembok Yerusalem ini juga merupakan masalah psikis, masalah spiritual bagi orang Israel. Bahkan keidentitasan mereka
keamanan dan martabat umat Allah mereka hilang seketika karena runtuhnya tembok Yerusalem. Karena Bapak Ibu, tembok Yerusalem ini merupakan salah satu lambang daripada orang Israel pada masa itu, dengan lambang keamanan mereka, dengan lambang identitas bahwasanya mereka umat Allah. Karena tembok Yerusalem runtuh tadi, mereka mengalami kesedihan mental yang sangat mendalam. Dan juga kalau kita melihat, mungkin kita googlingnya, kita mencari di internet atau melihat di beberapa video, kalau kita melihat tinggi daripada tembok Yerusalem itu 12 meter dengan ketebalan 2,5 meter, artinya sangat panjang, sangat tebal, dengan panjang 4.000, kurang lebih 4.018 meter. Tetapi lambang itu harus diruntuhkan, lambang itu harus dirobohkan. Karena apa? Karena kebebalan bangsa Israel, karena dosa bangsa Israel yang senantiasa meninggalkan Allah. Tuhan menggunakan bangsa lain untuk mengingatkan bangsa Israel. Tidak menutup kemungkinan demikian juga dengan kita. Ketika kita melakukan kesalahan yang besar sekalipun, Tuhan pasti memakai berbagai cara. Bahkan orang tidak kita senangi sekalipun akan Tuhan pakai demi mengingatkan kita. Kita yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, ketika kesusahan, ketika kesukaran yang terjadi pada bangsa Israel, Nehemia langsung mengambil sikap berdoa. Itulah sikap yang normal yang pertama kali. Dia mengambil sikap berdoa. Bahkan di dalam doanya tersebut dia berpuasa. Dia berpuasa untuk meminta kepada Allah. Di dalam doanya Nehemia mengingat akan janji Allah bahwasanya bangsa Israel akan dipulihkan dan Tuhan akan mengumpulkannya kembali. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9, demikian dikatakan Bapak Ibu, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekali lagi sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah yang kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam ayat 8 dan ke-9, janji Tuhan ada pada bangsa Israel. Bukan hanya janji, bahkan dengan jelas dikatakan ada satu hukuman. Ketika bangsa Israel berubah setia, Tuhan mengatakan bahwasanya mereka akan dicerai-beraikan. Tetapi janji Allah akan pemulihannya ketika mereka ingin kembali kepada Allah, ketika mereka ingin kembali pada Tuhan yang menciptakan mereka, sekalipun mereka berada di ujung langit, Tuhan pasti akan mengumpulkannya. Itulah janji. Nehemia menjadikan firman Allah, Nehemia menjadikan firman Tuhan sebagai dasar iman dalam doanya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sudahkah kita menjadikan dasar iman kita yang kuat? Sudahkah kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus? Sudahkah kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar doa kita di dalam meminta, di dalam memohon, dan di dalam merindukan Tuhan? Terlebih yang menjadi titik fokus, yang menjadi pedoman bagi kita sekalipun Nehemia tidak berada di dalam lingkungan yang mengenal Allah, tidak berada di dalam lingkungan Israel, tidak berada di dalam lingkungan Yerusalem. Dia berada di bangsa Persia, di mana bangsa Persia ini Bapak Ibu, mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah Israel. Mereka tidak mengenal Allah yang menciptakan bangsa Israel, yang menjadikan bangsa Israel umat pilihan Allah. Mereka tidak mengenal. Tetapi dengan demikian, sekalipun berada dalam lingkungan ini, Nehemia tetap percaya kepada Allah yang menciptakan dia, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia tidak minder. Dia tidak ragu-ragu di dalam meminta, di dalam berdoa. Bahkan dia menjadikan Allah itu sendiri menjadi landasan iman yang kuat. Dia mendirikan imannya di dalam batu yang kokoh, bukan di atas pasir. Namun, kalau kita melihat Bapak Ibu, bagaimana realita kehidupan keimanan Kristen,
ketika seorang Kristen, seseorang yang beragama dikatakan agamanya Kristen, ketika dia berada di lingkungan yang minoritas, bahkan dalam membuat doa makan sekalipun ada yang mengatakan DNN, doa masing-masing katanya. Mereka malu, mereka ragu-ragu, mereka tidak ingin menyatakan iman kepercayaan mereka di tengah-tengah publik sekalipun. Artinya mereka sudah kalah dalam keimanan mereka. Berbeda dengan Nehemia, bangsa Persia adalah bangsa yang besar yang tidak mengenal Allah, tetapi dia tetap kuat di dalam landasan imannya. Kita yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau kita melihat bagaimana kenyamanan yang dirasakan oleh Nehemia, sebenarnya dia bisa saja cuek, dia bisa saja tidak mau tahu, dia bisa saja tidak peduli akan yang terjadi pada orang-orang Yerusalem, yang terjadi pada bangsa-bangsa, teman-teman sebangsanya. Namun dia bukan sesosok manusia yang seperti itu. Dia punya jabatan, punya. Dia punya gaji yang tinggi, punya. Dia punya kenyamanan yang besar, dia punya. Namun dia bukanlah orang yang demikian. Dia tidak menempatkan dirinya sebagai orang luar. Dia menempatkan dirinya bahwasanya dia adalah orang Israel. Bahkan sekalipun dia tidak turut dalam melakukan dosa yang menyebabkan bangsa Israel dijajah oleh bangsa Babel, dia tetap menyatakan bahwasanya dia dan kaum keluarganya, kaum keluarga ayahnya telah berbuat dosa. Di ayat 6 dikatakan demikian. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Dia tetap menempatkan dirinya sebagai orang yang berdosa. Dengan demikian, Nehemia menunjukkan kerendahan hatinya. Bukan justru meninggalkan, bukan justru mencari kenyamanan yang berkepanjangan, bukan justru lupa ataupun cuek terhadap apa yang ditimpa oleh bangsanya. Dan sekarang Bapak Ibu, kalau kita merefleksikannya dalam diri kita masing-masing, dan kitalah orang yang dalam kesusahan pada saat ini. Mungkin di kala dahulu Bapak Ibu dan saudara-saudari telah meletakkan dasar iman yang kuat kepada Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Kepala Gereja. Lalu mungkin ada tumbuh satu pertanyaan, mengapa ketika kami meletakkan dasar kami telah kuat, hal ini dapat terjadi? Yang saya maksud adalah tempat ibadah. Mengapa tempat ibadah kami dapat begini yang terjadi? Mungkin demikian. Kalau kita mengingat dan kembali Bapak Ibu di awal pertemuan kita, ketika Bapak Ibu dan saudara-saudari telah menentukan akan berubah sinode, mengganti merek gereja. Kalau kita merefleksikannya dengan apa yang kita baca dalam firman Tuhan saat ini, mengapa tidak tercerai-berai saja kepada denominasi gereja yang sangat-sangat besar? Mengapa tidak mendirikan cabang gereja yang besar yang sudah pasti, contohnya HKBP, GKPI, GMI atau Mitos dan lain sebagainya? Mengapa harus ke HKIP? Mari kita sama-sama merenung Bapak Ibu, sebab dan percaya ada rancangan Tuhan yang luar biasa yang akan kita rasakan, yang akan Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu mari kita merenungkannya sesuai dengan nats firman Tuhan yang baru saja kita bacakan, seperti apa yang dirasakan Nehemia dan apa yang Nehemia lakukan. Mari kita merenungkannya dalam diri kita masing-masing. Sebab Bapak Ibu, gereja bukanlah hanya bangunannya saja. Gereja bukan hanyalah bangunannya saja, tetapi termasuk kita orang yang di dalamnya dikatakan sebagai gereja. Bukan dengan alasan sepi, bukan dengan alasan tidak mengenal satu sama lain kita meninggalkan gereja, tetapi salah satu alasan Bapak Ibu dapat meninggalkan satu gereja ketika gereja itu yang
memang benar-benar tidak ada lagi pemberitaan firman Tuhan, bukan dengan alasan sepi dan lain sebagainya. Ketika gereja itu tidak memberitakan firman Tuhan sesuai dengan Alkitab, bukan meninggalkan persekutuan itu demi mencari persekutuan yang nyaman lainnya. Oleh karena itu, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, telinga Tuhan tidak pernah kurang tajam untuk mendengarkan setiap keluhan. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong setiap yang ingin berseru kepadanya. Seperti dengan tema yang kita pada minggu ini, Tuhan mendengar seruan hambanya. Saya adalah hamba Tuhan, Bapak Ibu juga adalah hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah keluarga dan di mana Bapak Ibu berada. Tuhan pasti mendengarkan seruan umatnya. Tuhan pasti mendengarkan seruan setiap anak-anaknya yang membawa kesusahannya, yang membawa masalahnya, yang membawa pergumulannya kepada Tuhan di dalam doa. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita tetap perjuangkan apa yang perlu kita perjuangkan. Ketika engkau merasa lelah, letih, lesu dengan apa yang terjadi pada saat ini, mari kita membawa semuanya kepada Tuhan, dan engkau pasti akan dilegakan oleh karena kasih-Nya. Sebab dengan jelas tadi telah dibacakan, kita bacakan di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Di sana dikatakan mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit, dan juga di sana dikatakan puasa doa. Mari kita fokuskan dalam ayat yang ke-16, Yakobus 5 ayat yang ke-16. Demikian dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, dan orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika engkau memiliki pergumulan, ketika kita memiliki permasalahan, ketika kita berada dalam fase terendah dalam diri kita, mari jangan mau kita membebannya, memikulnya sendiri. Sebab Tuhan ada senantiasa pada kita. Tangan Tuhan, mari kita ingat, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong setiap orang yang meminta kepadanya. Sebab Tuhan mendengar seruan umatnya. Amin. Mari kita bernyanyi.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.